teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Deas di channel YouTube Himpunan Alumni IPB. Bincang-bincang alumni muda kali ini saya masih akan ditemani alumni dari Departemen Ilmu Komputer Angkatan 52. Ada Arga Putra Panatagama. Semasa kuliah ini Arga mulai banyak dikenal ketika berhasil menjadi mahasiswa berprestasi atau Mapres IPB, bahkan juga menorehkan prestasi hingga ke tingkat nasional gitu. Nah, ini kita bisa lihat CV-nya. Arga beberapa penghargaan yang sudah diraih, jadi peserta juga di Young Leaders for Indonesia, lalu mahasiswa berprestasi 2 nasional tahun 2018, mahasiswa berprestasi 1 IPB, juara 1 Nutrifood Leadership Award yang sekarang juga jadi tempat kerjanya Arga, juara 1 Asanka Idea Rush Idea Competition, dan beberapa penghargaan lainnya. Dan juga selain itu Arga juga aktif di organisasi di himpunan mahasiswa ilmu komputer ya ada Himkom IPB, lalu jadi beberapa panitia di acara seminar dan kegiatan IPB. Tanpa berlama-lama, kita akan ngulik lebih dalam lagi siapa itu Arga. Kita akan undang Arga untuk bergabung. Halo Arga. Halo Dias, halo teman-teman semua. Gimana nggak kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat, happy juga. Aktivitas sudah mulai biasa ke office atau masih kayak WFH kah? Kita kalau di Nutrifood relatively cukup fleksibel, dalam artian tempatku kerja sekarang gitu ya, Nutrifood itu menganut WFA, work from everywhere. So kalau misalkan nggak ada keperluan yang urgent, misalkan meeting atau harus ketemu secara fisik, kita bebas mau di kos, mau di rumah, mau di cafe, anywhere, everywhere, it's okay gitu. So WFH sini. WFH ya, WFH. Jadi base-nya udah yang penting task-nya, tugas itu yang jadi fokus dikerjain gitu ya. Nggak masalah mau kerjain dimanapun. Oke. Dan nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai karirnya Arga di Nutrifood. Sebelum itu kita mau kenalan dulu. Arga tadi kan sekilas gue udah nyampein prestasi apa aja sih yang ditorehkan selama masa kuliah gitu, lalu juga aktif di organisasi. Dari lo sendiri mungkin nggak, apa sih yang menjadi kenangan yang menorehkan banget gitu selama masa kuliah? Lo memaknai masa kuliah seperti apa? Oke, bagi gue masa kuliah tuh suatu fase transformasi yang cukup signifikan ya, bisa dibilang kayak gitu. Di beberapa seminar atau tulisan yang pernah gue tulis di Instagram gue mostly, gue sering cerita bahwa dulu tuh gue seorang yang jauh banget dari kata berprestasi gitu. Gue gak bilang gue berprestasi itu gimana, tapi intinya dulu tuh zaman-zaman gue TPB, gue adalah seorang mahasiswa kupu-kupu teman-teman. Jadi ya udah tuh, hari Senin sampai Jumat, ketika gue PPKU, ketika gue TPB, ya gue gak ada kegiatan apapun selalu kelar kuliah. Kelar kuliah jam 2 ya gue pulang jam 2, kelar kuliah jam 5 ya gue pulang jam 5, dan ya udah gitu. Tapi singkat cerita, gue ketemu sama orang-orang yang cukup inspiratif dan mengubah pandangan gue terhadap kehidupan ini. Dan akhirnya alhamdulillah di masa akhir kuliah gue, precisely di semester 6, gue dianugerahi sebagai mahasiswa berprestasi 2 nasional dari Ristek Dikti. Berarti apa yang jadi pemicu ketika lo kan tadi bilang pas TPB lo ya mahasiswa kupu-kupu gitu, tapi sampai akhirnya kayaknya gue harus do something gitu? Itu dia, jadi perubahan paradigma itu yang terjadi ketika gue di masa akhir TPB gitu. Dulu di masa-masa awal kuliah, yang gue pikirin tuh adalah gimana diri gue bisa kuliah dengan baik, belajar dengan baik, dapat IPK yang baik, lulus dengan baik, dapat kerjaan yang baik, dapat gaji yang baik, keluarga yang baik, hingga akhirnya mati dengan baik. Selesai. Kedengarannya nggak salah-salah amat, tapi itu cuma tentang gua dan gua lagi gitu. Akhirnya gue ketemu sama orang-orang yang tidak pragmatis, tidak oportunis kayak gue dulu, tapi gue ketemu orang-orang yang mereka itu selfless, mikirin orang lain, mikirin dampak orang lain. Persisnya waktu itu di MPKMB 52 ya, gue ketemu sama Kak Kutsi, ketemu sama
Danang juga, mereka berdua Presma IPB pada zamannya, juga ketemu sama Majid yang akhirnya sedikit banyak membuat pola pikir gue, dan akhirnya gue nyadar pada hari itu bahwa hidup ini bukan tentang apa yang kita capai di hidup kita, tapi tentang apa yang kita berikan ke orang-orang. Kalau katanya seseorang yang gue hormati banget, beliau adalah istri dari foundernya Nutrifood gitu ya, namanya Bu Indira Darmawan. Beliau bilang, "It is not together, but what we scatter in life that will tell about the life we lived." Jadi bukan tentang apa yang kita kumpulin, tapi apa yang kita bagiin, itulah yang akan menceritakan hidup seperti apa yang kita hidupi. Gitu. Itu jadi sumber inspirasinya Arga. Sampai akhirnya bisa sampai ke titik, Arga dikenal sebagai Mapres. Gitu. Betul. Karena ketemu orang-orang itu, karena lingkunganku berubah yang tadinya ya istilahnya biasa-biasa aja lah, terus tiba-tiba satu lingkungan sama orang-orang hebat di MPKMB itu, akhirnya pandanganku berubah dan berubah juga apa yang aku lakuin. Dan alhamdulillah dipercaya sebagai Mapres. Gitu. Nah, perjalanannya menarik sih ya untuk gue. Lo kan akhirnya di kampus juga aktifnya di Himaykom, di himpunan aja gitu, gak yang mainnya tuh nggak cuma di kampus doang. Ketika jadi Mapres, lo udah mulai sibuk ngisi berbagai macam modelannya seminar atau apa gitu. Lalu yang gue perhatikan juga lo aktif juga untuk ikut pengembangan diri selama kuliah, tapi yang nggak cuma program di kampus doang nih. Nah tadi kan salah satunya yang di CV, yang mungkin juga beberapa teman tahu gitu, yang Leaders for Indonesia kan itu dari McKinsey kan? Betul, dari McKinsey and Company, dari foundation yang mereka bikin lebih tepatnya. Salah satu insight yang gue bener-bener mind blowing gitu ya, bener-bener sepenuhnya mengubah pandangan hidup gue, itu ketika gue ikutan Nutrifood Leadership Award gitu. Pada hari itu gue alhamdulillah dianugerahi sebagai pemenangnya di NLA 2018 gitu ya. Dan salah satu hadiahnya adalah bisa mentoring langsung dengan CEO Nutrifood, yaitu Pak Mardibu. Beliau itu menurut majalah SWA gitu ya, kalau teman-teman pernah dengar majalah SWA, salah satu majalah bisnis terkemuka di Indonesia, beliau tuh one of top 10 best CEO in 2018 kalau nggak salah gitu. Jadi memang kalibernya udah bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi kayak 10 terbaik di Indonesia lah gitu. Nah nantinya si Pak Mardibu ini akan jadi banyak aku ceritain nih di talks kita hari ini gitu. Okay. Pada mentoring itu aku tanya sama beliau gitu ya, beserta 3 kontestan lainnya gitu yang juga jadi juara. Gimana rencana pasca kampus? Apa yang mau kamu lakuin pasca kampus gitu? Rencananya mau ngapain gitu? Kita jawab tuh cita-cita masing-masing, kita jawab impian masing-masing gitu. Pada hari itu jujur aja gue kayak baru ngerasain namanya quarter life crisis. Jadi setelah gue kelar jadi Mapres, setelah gue kelar jadi ketua himpunan, secara efektif kegiatan gue tiba-tiba kosong dan gue ngerasa gue mau kemana lagi di sini ya, apalagi mau gue kejar gitu. Dan gue pikir gue perlu cita-citanya tinggi supaya gue terpacu lebih jauh, supaya gue ngerasa diri gue tuh ada yang dikejar dan lebih semangat dalam menjalani hari-hari, tidak kosong kayak pada saat gue quarter life crisis. Singkat cerita, pada hari itu gue menentukan cita-cita gue yang menjadi seorang Menteri Kominfo di tahun 2030-an, jadi kayak usia gue 30-40 tahunan gitu. Kalau ditanya kenapa, jujur waktu itu gue nggak tahu. Gue pikir karena okay, that sounds cool, Menteri Kominfo, dan itu mungkin bisa jadi cita-cita yang bikin gue terdorong ke sana gitu. Until akhirnya gue disadarkan pada saat mentoring dan Pak Mardi gitu. Ketika gue cerita, Pak, saya bercita-cita jadi menteri, itu rencana saya setelah lulus kuliah gitu. Gue pikir gue bakal didorong atau bakalan disemangati, itu iya, tapi beliau justru mengkritisi. Beliau malah bilang, enggak, bukan gitu caranya bercita-cita. Kalau kamu menentukan cita-cita itu what-nya duluan, kalau kamu menentukan cita-cita itu gelarnya duluan, jabatannya duluan, kamu akan cenderung melakukan apapun untuk mencapai cita-cita tersebut. Gitu. Justru yang mula-mula harus kamu pikirin adalah bukan what-nya, tapi why-nya. Kenapa kamu mau bercita-cita itu, dan apa yang sebenarnya akan kamu kontribusikan ke orang-orang. Gitu. Okay.
Gua cukup amazed pada saat itu karena ini beliau CEO udah senior gitu, perusahaan besar, tapi kok bicaranya masih seidealis itu gitu, bicaranya masih selurus itu kok, kayak ketua BEM gitu kan, in a way kayak ketua BEM gitu. Hingga akhirnya gue dengar ceritanya beliau langsung ketika masuk Nutrifood gitu ya. Beliau juga lulusan dari IPB, dari Ilmu Teknologi Pangan. Aku lupa angkatan berapa. Yang jelas beliau tuh lulus tahun 95 atau 94 gitu. Dan beliau masuk ke Nutrifood pada saat itu gitu ya, pada setelah beliau fresh grade. Dan beliau sedemikian terinspirasi dengan cara manajemen Nutrifood pada hari itu, yang pada saat itu masih dihandle oleh foundernya untuk sebagai CEO. Dan akhirnya beliau punya purpose of life gitu ya, beliau punya life purpose. Beliau ingin mewujudkan dunia di mana orang-orang itu lebih bahagia untuk berangkat ke tempat kerja, bekerja di tempat kerjanya, dan pulang pun dalam keadaan bahagia. Sehingga akhirnya sang istri, sang anak gitu ya yang menunggu di rumah, itu juga ikut bahagia karena si ayah ini atau si ibu ini happy di tempat kerjanya. Gitu. Karena kita harus mengakui bahwa di dunia ini begitu banyak orang yang membenci hari Senin dan mencintai hari Jumat for the sake of mereka itu sebenarnya benci sama pekerjaannya dan mereka hanya cinta dengan uangnya aja gitu. Gitu. Nanti ini akan ada hubungannya sama work life balance ya. Tapi ntar kita akan lebih lanjut setelahnya gitu. Ya, tapi itu fenomena di tempat kerja kita sekarang gitu. Kita juga harus mengakui tempat kerja kita sekarang itu banyak yang bilang kayak udahlah kalau kita kerja tuh ngapain sih pakai perasaan, ini profesional bro, lu nggak usah manja lah, nggak usah menye-menye lah. Selalu menaruh hati juga ke kerjaan gitu. Betul. Itu membuat kita jadi agak senseless di dalam pekerjaan kita dan pada akhirnya ngerasa kosong di hidup kita gitu. Ya. Dan beliau memimpikan dunia di mana orang bahagia di tempat kerjanya, sehingga akhirnya bahagia juga di hidupnya. Beliau nggak pernah secara spesifik bercita-cita jadi CEO, kayak, iya aku bercita-cita yang jadi CEO. Aku rasa nggak, beliau nggak pernah cerita kayak gitu sih, dan beliau juga nggak pernah ngeklaim kayak gitu. Tapi dengan cita-citanya, dengan purpose-nya tadi yang others-oriented, yang for the goodness of the people gitu ya, beliau malah advancing in his career gitu ya, advancing dengan cukup cepat. Tahun 2002 udah jadi salah satu director, tahun 2008 udah ditawarin jadi CEO gitu. Ketika beliau ditawarin jadi CEO Nutrifood, beliau tuh mikir gitu, sebenarnya in terms of material wealth gitu ya, beliau nggak terlalu perlu banget karena dengan kekayaannya sekarang udah cukup lah untuk membiayai hidupnya gitu. Tapi beliau mikir, kalau misalkan beliau terima tawaran sebagai CEO, apakah beliau akan lebih bisa untuk mengamplifikasi tujuan hidupnya, yaitu make people happy in the workplace. Dan beliau, he thought so gitu. Plus juga beliau bisa menginspirasi orang buat hidup lebih sehat. Dan akhirnya beliau terima tawaran sebagai CEO itu tanpa pernah mengejar jabatannya, dan justru tahun 2018, 10 tahun kemudian beliau dinobatkan sebagai top 10 CEO oleh majalah SWA tadi gitu. Nah itu it appears to me gitu ya, pelajaran terbesar yang aku dapetin sepanjang masa transisi antara kampus dan kerja gitu ya, bahwa purpose really matters gitu. Justru daripada kita berpikir harus sukses sedini-dininya gitu ya, harus sukses secepat-cepatnya, seperti yang selama ini dibilang oleh surrounding kita, kamu kalau misalkan sebelum 30 tahun udah sukses, udah punya rumah, udah punya tabungan sekian, udah financial freedom, it's good, itu bagus banget, tapi itu bukanlah hal yang utama gitu. Justru itu bakal ngikutin esensi dari hidup ya. Betul, kita udah memegang suatu esensi, suatu purpose of our life yang mana akan menjadi guide kita atau north star kita dalam hidup gitu. Dan essentially semua hal tadi itu bakalan ngikutin kita dan nggak usah buru-buru sama yang dibilang sama masyarakat itu tentang kesuksesan gitu. Berarti pas di Nutrifood salah satu bisa dibilang tipping point lo banget ya di transisi tadi masa kuliah ke pasar kampus. Dan betul. Ketika dapat feedback itu berarti lo akhirnya merekonstruksi ulang your life purpose dan rencana-rencana lo pasca kampus yang tadinya mau di apa gitu. Betul. Akhirnya setelah momen itu gue merenung gitu ya, iya apa ya life purpose gue ya. Selama ini gue diajarin buat bikin life plan.
gue diajarin buat bikin life plan tapi lebih kuatnya. Iya gak sih, life plan kan lebih kuat kan, kayak usia 40 gue akan menjadi apa, 35 menjadi apa, dan seterusnya. Jadi apa jarang sekali bahas kenapa, setahu gue ya gitu. Akhirnya gue baca banyak buku. Gue baca Start With Why-nya Simon Sinek, gue baca yang by David Epstein, buku yang direkomendasikan oleh Bill Gates tahun 2020 lalu gitu. Dan akhirnya gue dapat insight bahwa memang benar, great companies, great people, they all start with why. Dan justru menurut bukunya David Epstein ya, yang judulnya Range, orang-orang yang benar-benar jadi unggul di bidangnya, bisnismen terkenal, pengusaha terkenal, dan lain-lain itu, mereka justru tidak pernah merencanakan hidupnya secara spesifik. Bingung nggak? Yeah. Jadi kita intuitif dengan apa yang diajarin ke kita selama di kampus justru. Gitu. Dan justru ternyata, gue nggak tahu ya, tapi rasanya pendidikan kita di kampus ini mengarahkan kita jadi spesialis, ya kan? Justru being generalist after kampus gitu ya. Jadi misalkan lo masuk jurusan yang nggak berkaitan, setelah itu lo nggak berkaitan dengan kerjaan lo gitu ya. Kemudian lo pindah-pindah ke divisi-divisi yang juga tidak berkaitan dengan pekerjaan lo, it's okay. Because being generalist itu lebih diuntungkan dibanding menjadi spesialis di dunia sekarang ini, katanya David Epstein gitu. Menurut penelitian dia, banyak kok bukti-buktinya kalau kamu tertarik baca referensinya gitu. Dan akhirnya gue sadar bahwa instead of memikirkan life plan usia sekian harus udah dapat apa, mendingan menentukan why-nya dulu. Apa life purpose gue, apa why hidup gue mau kemana dalam hidup, kenapa gue pengen berkontribusi ini ke orang gitu. Dan akhirnya gue merumuskan satu kalimat yang menjadi panduan gue gitu ya, yaitu why gue adalah gue ingin meningkatkan mindset orang Indonesia dari fixed mindset ke growth mindset, dari finite mindset ke infinite mindset, supaya mereka bisa memajukan orang-orang di sekitarnya. Dan setelah itu, di pertemuan mentoring terakhir dengan Pak Mardi, gue ceritain why gue itu ke Pak Mardi. Pak, akhirnya setelah merenung saya menemukan ini yang ingin saya lakukan di sepanjang sisa hidup saya gitu. Dan dia bilang, nah that's it Gan. Kerasa nggak kalau kamu udah punya why-nya, kalau kamu udah menentukan apa yang mau kamu kontribusin ke orang, instead of mau jadi apa, justru kamu tuh nggak terpaku harus kerja di bidang ini misalkan. Coba, misalkan kamu tadi pengen meningkatkan mindset orang Indonesia gitu. Kamu sebenarnya mau bikin company bisa, nanti kamu lakukan karyawan kamu. Mau jadi dosen bisa, mau jadi berkarya di bidang government bisa, mau di NGO pun bisa gitu. Jadi kamu akan tetap bisa mengintegrasikan your life purpose in your work, meskipun mungkin nggak 100%, tapi tetap ada bagian itu. Ternyata apa yang Pak Mardi bilang bahwa kamu tuh nggak masalah mau di bidang apapun as long as itu masih bisa dilakukan life purpose kamu gitu ya. Itu ternyata sesuai atau align dengan penelitiannya David Epstein di buku Range gitu ya, tentang bahwa memang orang-orang yang unggul di bidangnya itu kan navigasi dulu di dunia kerja dan berbeda-beda jenis pekerjaan gitu. Kayak bisa sampai 4-5 jenis pekerjaan yang tidak berkaitan satu sama lain gitu. Contohnya ya, Frances Hasselbein itu tuh salah seorang CEO Girl Scout Amerika Serikat yang pada akhirnya disebut sama salah seorang pemikir leadership pada hari itu, Stephen Covey kalau nggak salah, bahwa orang ini sesuai untuk menjadi CEO General Motors. Gitu. Atau kayak Genpei Yokoi itu penemu dari Nintendo. Tahu Nintendo kan yang biasa kita mainin tuh, gitu. Yeah. Itu juga seorang generalis gitu. Dan ternyata memang orang-orang generalis itu lebih majority di dunia ini, dan itu adalah rute yang lebih umum untuk mencapai kesuksesan ketimbang jadi orang spesialis gitu. Mereka cuma sedikit dari bukti-bukti yang disajikan di buku itu tentang mengapa menguasai banyak bidang malah membuat lu bisa menggabungkan bidang-bidang tersebut dan bikin competitive advantage yang nggak dimiliki oleh orang lain. Contoh lagi Elon Musk misalkan, dia kan dulu pernah belajar programming sejak usia kecil. Terus dia banyak baca buku tentang rocket science, terus juga banyak baca buku tentang electrical engineering gitu, dan akhirnya dia comes up dengan bisa bikin Tesla, dengan dia bisa bikin kayak SpaceX, dan itu nggak akan bisa dilakukan oleh dia kalau dia nggak menguasai berbagai bidang yang sebenarnya kelihatannya nggak berkaitan gitu. So that's it. So being generalist is important.
Ya, kan tadi Arga juga di-mention kalau itu juga kalau kita lihat di media sosial di Instagram, Arga sering banget sharing tentang buku yang dibaca. Dan lu sepertinya juga hobi baca buku nih, juga, ya kan? Dari masing-masing buku, setiap buku kan punya gagasannya sendiri yang dibawa. Yang kadang kita oh ternyata ada ya gagasan yang seperti ini gitu. Terus jadi suatu hal yang baru. Kayak yang sekarang kita ngomongin, ternyata harusnya bukan harusnya sih, di generalis itu lebih menguntungkan dibanding spesialis gitu. Ada sebagian orang yang enggak, dari awal pokoknya di set dari kuliah tuh udah harus tahu mau jadi apa dan terus di koridor tersebut gitu, biar nggak kemana-mana gitu. Gimana cara lo menentukan gue agree dengan gagasan ini, akhirnya mengadaptasi setiap gagasan baru dan itu jadi pegangan lo gitu? Oke. Utamanya ada 3 prinsip sih ya. Yang pertama, prinsip nomor 1 adalah ketika dia menyajikan gagasan itu disertai dengan bukti-bukti empiris. Entah memang ada scientific studies-nya atau memang dia menjabarkan gimana penuntutan ceritanya sehingga akhirnya bisa sampai ke kesimpulan seperti itu. Kayak misalkan nih, Simon Sinek bilang bahwa why itu penting. Dia harus menyajikan nih contoh-contoh kayak di company mana aja yang terbukti benar, orang-orang seperti apa yang punya why dan akhirnya bisa mendapatkan sukses dalam hidupnya gitu. Yang kedua adalah prinsip itu harus bisa dipraktekkan oleh gue sendiri. Karena kalau misalkan nggak bisa gue praktekin, ya buat apa gitu, itu cuma menjadi nice to know dan gue nggak pernah bisa tahu itu benar gitu. Gue percaya ini benar karena ini gue praktekin sendiri dan terbukti kira-kira benar gitu. Dan yang ketiga adalah prinsip ini itu ternyata ya setelah gue baca banyak buku dan banyak konsep, ternyata banyak prinsip yang saling berkaitan satu sama lain gitu. Jadi mereka tuh saling menguatkan, kayak buku ini yang ditulisnya tahun mungkin 1960, ternyata mereka saling menguatkan dan buku yang baru tulis tahun 2015 misalnya. Padahal si penulis buku yang baru ini nggak pernah baca buku ini, tapi ternyata pemahaman mereka itu align gitu. Meskipun mungkin bidangnya berbeda aja, mungkin satu psikologi, satu lagi kayak bidang fisika, bisa aja kayak gitu. Gitu. So, jadi setelah kita baca cukup banyak framework, kita akan menemukan banyak benang merah yang menarik dari framework itu. Gitu. Dan framework itu sangat membantu kita untuk navigate better in our lives. Ya, itu berarti sama aja kayak konsepan yang tadi. Kenapa orang-orang yang punya gagasan di generalis itu lebih bagus dibandingkan spesialis? Karena mungkin lu punya konsep yang akhirnya, oh ya ternyata ini tuh sama loh gitu. Karena kan kita di tempat kerja juga kadang nemuin mau jadi dipindah divisi itu jadi nggak shock gitu ya mungkin ya, karena soft skillnya itu kita udah punya, ya nggak? Betul. Karena kita udah punya framework yang bisa menolong kita di tempat divisi yang baru itu. Okay. Nah, karena tadi sempat disinggung juga gitu ya, Pak, banyak budaya kerja di Nutrifood gimana, terus perjalanan lo ketika ikut pengembangan di Nutrifood gitu ya. Jadi apa sih yang jadi pertimbangan lo dalam memilih karir gitu? Ini kan Nutrifood tempat pertama ya? Kerja setelah apa yang jadi pertimbangan lo banget gitu dalam memilih karir, dalam menentukan karir? Oke, untuk menentuin karir, sebenarnya gue ikut pendapatnya 2 orang yang gue pegang nih gitu. Yang pertama adalah Jack Ma gitu ya, yang dia pernah bilang ketika usia 20, 30, 40 gitu ya. Nih kata dia, sebelum usia 20 tahun, be a good student, jadilah murid yang baik gitu. Nah, 20 sampai 30 tahun, follow a good boss. Ikutilah bos yang baik, ikutilah bos yang berpandangan jauh ke depan, yang worthy buat kita ikutin. Belajar aja dulu selama 10 tahun itu. Nah, itu artinya lu gak usah buru-buru nih ngejar sukses sebelum usia 30 tahun, teman-teman semua gitu. 30-40 tahun, dia bilang work for yourself, alias do all the things that you are good at gitu. 40-50 juga sama, focus on things you are good at. 50 until 60, work for or invest in young people, fokus buat mengembangkan orang-orang muda gitu. Dan akhirnya after 60, retire, alias beristirahat. Nah, sekarang gue di usia 23 tahun, dan gue ngelihat, oh berarti di masa-masa seperti ini, gue harus follow a good boss, gue harus ikutin leader yang worthy buat diikutin buat membentuk karakter gue. Karena gue sangat merasakan teman-teman, perusahaan atau tempat kerja pertama yang kita masukin, itu akan sangat membentuk karakter kita ke depannya. Gitu. Karena kita adalah
siapa orang-orang terdekat kita. Dan orang-orang terdekat kita sudah jelas pasti di tempat kerja. Kayak kita mungkin menghabiskan 80%-an waktu kita dalam seminggu di tempat kerja kan, bukan di rumah justru. Mungkin dibanding pasangan kita akan lebih sering bersama secara fisik dengan teman-teman rekan-rekan kerja kita. Dan itu artinya akan lebih membentuk diri kita juga. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, gue dapat dari forum YLI, Young Leaders for Indonesia itu. Dari Pak Haryanto Budiman. Beliau itu dulu pada saat gue YLI, beliau CEO JP Morgan Indonesia. Sekarang kalau nggak salah dia jadi CEO di another bank, aku lupa bank mana gitu. Beliau orang kan. Dan beliau juga salah satu bukti generalis itu benar, teman-teman. Karena meskipun beliau CEO JP Morgan, pendidikan beliau astrofisika astrofisika MIT. Gitu. Oke. Lagi-lagi terbukti generalis itu yang lebih tepat. Ya, bayangin astrofisik ke bangkir kan apa hubungannya, tapi beliau gitu cerita hidupnya gitu. Beliau bilang begini, teman-teman, ini perlu dicamkan baik-baik. Di abad 21 ini, di era 4.0 ini gitu ya, kalau kita pengen bisa kompetitif dengan orang-orang di luar sana, kalau kita pengen bisa punya skill yang mumpuni, kita boleh kok ngambil jurusan apapun, literally apapun. Mau kamu belajar katakanlah nanoteknologi, kamu mau belajar astrofisika, kamu mau belajar jurusan sejarah atau jurusan filsafat atau apapun, anything, it's okay. As long as kamu menguasai 3 skill ini. Yang pertama adalah computer science, yang kedua adalah business and economy, yang ketiga adalah marketing. Gue merasa, oke, gue lulusan Ilkom. Gue bukan yang paling pintar, tapi gue tahu-tahu dikit lah soal Ilkom. Tapi gue punya zero knowledge ini tentang business and economy serta marketing gitu. That's why akhirnya berpanduan dari wejangan beliau itu, ya gue coba untuk belajar marketing di divisi gue sekarang, di divisi area marketing Nutrifood gitu. Dan itu juga align dengan sarana Jack Ma karena gue tahu Pak Mardiwu ini sangat amat worthy buat diikuti as a leader. Berarti itu yang jadi pegangan lo ya dalam memilih karir sekarang dan mungkin nanti ke depannya kalau ada rencana kan untuk ganti atau level up lagi ke tempat lain. Betul sekali. Ini orang kira-kira akan culture fit sama kita atau tidak gitu. Kalaupun ada orang yang kompetensi tinggi banget tapi nggak culture fit, mungkin akan dipertimbangkan lagi untuk bisa sesuai sama Nutrifood gitu.